Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 komunikasi alternatif dan augmentatif ingin mempresentasikan laporan profil anak dan rancangan produk AAC. Di sini kami beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri, Ahmad Rizky Rolanda, ada Tasya Leonia Firda, ada Istiqomah, ada Nazima Sudari, ada Zesya Warahmah, ada Salsabila Musaratin, dan Winda Maulida Lestari. Selanjutnya mengenai profil anak akan disampaikan oleh Tasya. Yang saya bacakan adalah profil anak. Nama anak sendiri Muhammad Ridho Saputra, lahir di Banjarmasin 16 Agustus 2009. Saat ini anak berumur 11 tahun, anak ketiga dari 4 bersaudara. Agamanya Islam, tapi anak tidak sekolah. Alamatnya di Desa Basiri. Nah, hasil analisis identifikasi anak yang pertama ada aspek kognitif. Anak belum mampu menguasai keterampilan dasar membaca dan berhitung, tetapi anak mampu menulis jika ada contohnya. Sayangnya anak tidak melanjutkan sekolah. Hal ini membuat keterampilan dasar anak dalam pembelajaran tidak dikuasai oleh anak. Lalu ada aspek motorik. Dalam hal motorik halus, anak mampu memegang pensil, memegang gelas, dan menyeimbangkan benda di tangan, makan sendiri, menggunting, dan memasang serta mengancing baju. Untuk motorik kasar, anak mampu berdiri tegak, melompat ke depan dan ke belakang, bermain bola, serta berenang. Tetapi anak belum bisa menggunakan sepeda roda 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Istiqomah. Yang selanjutnya, hasil identifikasi anak mengenai aspek bahasa dan emosi. Mengenai aspek bahasa, bahasa reseptif anak ini mampu memahami instruksi satu tahap saja. Dalam bahasa ekspresif, anak belum mampu mengungkapkan apa yang seharusnya dikatakan, karena anak terbiasa melakukan berbagai hal secara mandiri. Anak selalu berkomunikasi menggunakan gerakan tubuh serta pelafalan yang kurang jelas. Yang selanjutnya ada aspek emosi. Dalam aspek emosi ini, anak cenderung keras kepala atau apa yang dia mau harus didapatkan. Dia itu mudah bosan dan mudah tersinggung. Contohnya nih, jika sedang bermain dan anak lain tuh mengejek dan anak diejek oleh temannya, anak bisa saja memukul atau menampar temannya tersebut. Next. Di sini ada kondisi aktual anak berdasarkan perkembangan bahasa. Nah, dalam perkembangan bahasa, anak ini sangat minim, dikarenakan anak mengalami hambatan kognitif yang klasifikasinya Down syndrome. Lalu anak sering dalam berkomunikasi itu sering terjadi miskomunikasi dengan lawan bicaranya atau apa yang dikatakan itu beda dengan yang dilakukannya. Namun anak paham jika hal tersebut merupakan perintah. Dan yang terakhir, anak belum mampu mengungkapkan atau berbicara dengan artikulasi dan suara yang jelas. Misalnya, anak diberi instruksi untuk mengikuti mengucapkan A. Anak belum mampu mengucapkannya. Kosakata anak sangat minim dan belum mampu menceritakan kembali apa yang dijelaskan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najima Sundari. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Istiqomah tadi, masih sama yaitu analisis hasil asesmen kebutuhan komunikasi anak, di mana di sini ada aspek perkembangan motorik. Di sini untuk perkembangan motorik anak cukup baik. Dari motorik halusnya anak mampu memegang, menggenggam, menggunting, meremas. Sedangkan motorik kasarnya anak mampu melempar, menendang, memukul, melompat, dan berlari. Bisa dikatakan untuk perkembangan motorik anak ini sangat minim dalam hambatannya. Selanjutnya, untuk aspek bina diri,
Anak ini termasuk mandiri karena tidak selalu bergantung dengan orang lain dalam kegiatan sehari-hari. Jika memerlukan bantuan, anak biasanya menarik orang lain dan menunjuk apa yang diinginkannya. Hal ini membuat lawan bicaranya sulit untuk memahami keinginannya. Untuk aspek bina diri sendiri, anak ini sudah mulai cukup mandiri. Dia bisa makan sendiri dan dia bisa membuat minum sendiri. Tetapi ada beberapa hal yang masih perlu bantuan orang lain seperti ibunya, seperti mengancing baju, dia masih memerlukan bantuan ibunya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jesya Warahmah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi aktual anak, yaitu di lingkungan. Di lingkungan, anak mampu berbaur dengan orang sekitar, tetapi anak cenderung berteman dengan orang dewasa. Jika berbicara dengan orang lain, anak biasanya melakukan gerakan tubuh. Next. Selanjutnya itu kondisi potensial anak. Yang pertama, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak, kondisi aktual anak pada perkembangan bahasanya, yaitu kemampuan anak yang cukup baik dalam memahami instruksi satu tahap atau perintah sederhana. Yang kedua, yaitu perkembangan motorik. Dari kondisi aktual anak dalam perkembangan motorik anak sangat bagus, baik dalam motorik halus maupun motorik kasarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ukhti Salsabila Musaratin. Terima kasih, Jesya Warahmah. Apakah suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Terdengar, Sasa. Iya. Saya akan melanjutkan kondisi potensial anak. Bina diri. Dalam hal bina diri, anak cukup bagus dilihat dari kemampuan anak yang baik dalam hal bina diri. Dalam kegiatan sehari-harinya, karena anak tidak selalu bergantung pada orang lain. Dalam hal lingkungan, dari hasil identifikasi dan asesmen dapat disimpulkan bahwa kemampuan bahasa anak perlu dikembangkan karena anak belum mampu berkomunikasi dengan baik, terutama bahasa ekspresif anak. Di sini ada rancangan produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Fokus masalah anak, Rido mengalami kesulitan pada bahasa ekspresif. Rido masih belum mampu berbicara dengan artikulasi yang jelas, sehingga membuat lawan bicaranya sulit memahami kata-kata yang diucapkannya. Maka dari itu, kami bertujuan membuat sebuah produk yang dapat membantu anak dalam berkomunikasi dengan baik, agar dapat dipahami oleh orang sekitar. Produk yang kami buat memiliki tujuan khusus, yaitu agar mempermudah anak melakukan pengenalan diri, terutama bagi orang baru dikenalnya. Jenis komunikasi alternatif dan augmentatif. Jenis komunikasi yang kami gunakan yaitu dengan bantuan karena menggunakan tas jenis komunikasi yang kami gunakan yaitu dengan bantuan menggunakan tas sebagai media yang portabilitas sehingga mudah dibawa kemanapun anak pergi. Jenis produk yang kami buat adalah Like Tag karena merupakan sistem yang beroperasi menggunakan baterai dan memiliki tampilan statis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda Maulida Lestari. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Salsabila Musaratin, yaitu rancangan produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Kemudian ada nama produknya yaitu tas Alkom. Kepanjangannya yaitu tas alternatif komunikatif. Kemudian ada rancangan programnya. Rancangan program terdiri dari tujuan pelaksanaan, yaitu untuk mempermudah anak dalam berkomunikasi dengan orang baru. Alat ini bisa digunakan anak untuk menyebutkan identitas dirinya. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, jika kita bertemu dengan orang baru, tentunya melakukan perkenalan. Hal ini juga pasti akan dialami oleh Rido. Yang kedua, dengan menggunakan tas Alkom,
Ridho dapat memperkenalkan dirinya dengan orang lain secara jelas. Kemudian yang ketiga, jika lawan bicara menanyakan, "Nama kamu siapa?" maka Ridho bisa memencet tombol yang bergambar wajahnya. Kemudian, jika lawan bicara menanyakan, "Umur kamu berapa?" maka Ridho bisa memencet tombol yang bergambar angka. Kemudian, jika lawan bicara menanyakan, "Rumah kamu di mana?" maka Ridho bisa memencet gambar rumah. Kemudian, yang keenam, hal ini dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Next. Di sini kami juga melampirkan visualisasi komunikasi alternatif augmentatif produk kami dalam bentuk gambar. Kurang lebih bentuknya seperti itu. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya, demikian presentasi dari kami. Apabila ada tata sikap bahasa dari kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.